Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bau-Bau di mana saja Anda mendengarkan kami di FM 99,4 dan 97,8 MHz. Kami menjumpai Anda di edisi Sharing Inspirasi pekan ini pendengar. Dan seperti biasa di program ini kami menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif. Nah, kali ini pendengar RRI mengundang 3 adik-adik cantik ya. Jadi mereka ini adalah Duta Kosmetik Aman Lokapom Bau-Bau. Ada Cindy, Nina, dan Aya. Halo. Halo. Ya, ngomong situ. Tidak perlu malu-malu ya. Langsung aja gitu. Ini yang namanya Cindy yang mana? Cindy yang mana? Saya. Oh ya Cindy. Terus Nina? Nina sama Aya berarti ya. Oke deh, Cindy, Nina, dan Aya. Kalian adalah Duta Kosmetik Aman Lokapom. Nah ini sejak kapan kalian memakai selendang itu? Untuk pemilihan duta itu terlaksana pas bulan Mei Kak. Bulan Mei ya, kemarin ya. Oh berarti dinobatkan sebagai Duta Kosmetik pas bulan Mei itu. Pemilihannya selama berapa lama? Jadi acaranya itu Kak ada kita 2 hari. Yang pertama itu online, yang kedua offline. Online dan juga offline. Iya. Terus kemarin maksudnya secara online dulu diseleksi, kemudian secara offline atau gimana prosedurnya? Online dulu baru offline Kak. Online dulu baru offline. Oke. Terus secara yang online-nya itu apakah maksudnya pesertanya itu semua dari Bau-Bau sajakah atau ada juga yang dari luar Bau-Bau? Untuk pesertanya itu dari Sulawesi Tenggara, yaitu dari mahasiswa juga ikut SMA, ya dari dalam kota Bau-Bau. Tingkat mahasiswa, tingkat maksudnya SMA juga. Ini ya, mahasiswa sama SMA pokoknya gitu ya, yang betul. jadi pesertanya ya. Dan kemudian kalian dipilih jadi duta kosmetiknya. Nah. Kalian semua masih anak SMA atau udah kuliah? Saya Kak Nina kuliah di Politeknik Bau-Bau. Oh iya, yang berdua masih SMA. Masih SMA. Iya, mau lulus. Baru lulus? Mau lulus. Oh mau lulus ya. Yakin berarti lulus ya, amin. Amin. Oke deh. Terus gimana kemarin? Maksudnya dalam audisi atau apa sih? Seleksi gitu ya. Seleksi kemarin tuh apa saja yang kalian lakukan? Seleksi peserta Duta Kosmetik kemarin kami melakukan seleksi, yaitu seleksi administrasi. Administrasi apa saja yang dikumpulkan? Administrasi itu kita Kelengkapan data-data diri dengan sertifikat yang pernah diraih, dan ya itu saja mungkin Kak, baru nanti diseleksi diumumkan. Dan membuat video sekreatif mungkin untuk menjadi syarat untuk menjadi Duta Kosmetik Aman. Membuat video edukasi perkenalan diri. Videonya isinya mengenalkan diri sendiri. Iya. Gitu. Oke, terus dari video itu kemudian langsung diseleksi atau ada tahapan berikutnya lagi? Langsung diseleksi, Kak. seleksi, terus disuruh datang ke Hotel Galaxy untuk melakukan Interview. teknik training Duta Kosmetik Aman. Oh gitu. Kalian ini sebenarnya cuma hanya bertiga aja sekota Bau-Bau atau ada juga yang lain? Bertiga. Juara terbaik 1 sampai 3.
Oh, Dari gitu. jumlahnya itu 35 peserta Yang lolos yang seleksi lolos online. seleksi online. Oh yang lolos ya. seleksi online. Dari 35 peserta kemudian terpilihlah tiga ini. terbaik. Ya, Tiga terbaik. Dan pilihan-pilihan terfavorit juga ada. Oke. Terus sebenarnya apa sih yang maksudnya yang jadi penilaian gitu dari tim Lokapom itu kemudian menentukan si A yang jadi terbaik 1, si B yang 2 dan 3 gitu. Kalau untuk pemilihan offline kemarin itu mungkin paling difokuskan pada public speakingnya ya Kak, kepercayaan dirinya. Selain itu pengetahuannya mengenai dunia kosmetik itu, dunia kesehatan, BPOM itu seperti apa. Dan cara menyampaikannya Kak, dengan menarik agar masyarakat lebih berfokus pada kita saat menjadi duta kosmetik aman. Oke, berarti kalian dalam memperkenalkan diri itu juga apa juga termaksud dengan kalian kemudian mengajak masyarakat atau juga perempuan lainnya untuk menggunakan kosmetik aman atau apa tuh isi videonya? Apa cuma sekali aja di ini video? Terus yang pas ketemu di Galaxy ini ngapain? Kalau untuk di videonya itu hanya untuk perkenalannya Kak, dan dibuat semenarik mungkin begitu. Hanya fokus yang di perkenalan video. diri aja. Oke, berarti cuma dari situ kemudian langsung diikutkan training ya. Iya. Nah, di training dapat apa saja tuh ilmunya? Di training itu kita diajari cara public speaking yang baik, bagaimana menyampaikan dengan masyarakat, bagaimana supaya mereka tidak salah pilih atau bagaimana tentang produk kosmetik yang beredar di pasaran. Terus semua narasumbernya dari Lokapom semua? Iya. Terus apa lagi? Pas training kemarin pemateri kami banyak menjelaskan tentang bagaimana cerdas memilih dan menggunakan kosmetik aman dan juga BPOM mengeluarkan itu namanya aplikasi BPOM Mobile yang dimana aplikasi tersebut itu untuk memudahkan masyarakat melakukan pengecekan apakah produk tersebut itu ilegal atau tidak dan produk kosmetik harus terdaftar dari BPOM. Oke, jadi itu salah satunya ya. Iya. Terus gimana nih kalian udah terpilih dari 35 peserta ya? 35 peserta kemudian dipilih menjadi 3 besar tuh. Sebelumnya pernah kepikiran enggak kayaknya pasti bakal masuk 3 besar nih atau mungkin sebelumnya tidak kepikiran sama sekali? Tidak pernah kepikiran sekali Kak, karena waktu offline itu ada cerita menarik kan. Waktu online sudah selesai, besoknya offline, saya itu tidak tahu acara apa selanjutnya dan saya itu cuma butuhkan waktu 1 jam untuk buat pidato yang akan disampaikan kepada juri. Oh, ada pidato juga. Iya. Kita berpidato di depan juri untuk bagaimana sih pemahaman kita terhadap kosmetik. Gitu. Jadi kita pidato itu saya tidak tahu sebelumnya kan tidak tahu apa-apa tentang materi itu. Nah, jadi waktu saya berpidato itu hanya butuh 1 jam. Jadi dibuatnya dak-dakan gitu ya? Buat dadakan 1 jam langsung hafal. Sebentar nanti kan diacak yang tampil siapa duluan, baru langsung tampil. Nah waktu itu saya tidak tahu harus bilang apa dan aduh pokoknya tidak tahu apa-apa. Oh maksudnya waktu itu sini langsung kena ini ya? Langsung tampil gitu apa gimana? Belum tahu kemarin kalau misalkan pada saat hari hanya bahwa kita itu sudah pas pemilihan hari hanya itu kita belum tahu, belum ada persiapan untuk materi apa ini yang akan kita mau jelaskan selama 4 menit. Itu paling maksimalnya 4 menit, bisa lebih. Di situ kami banyak yang menggunakan juga teks untuk melakukan public speaking di depan
banyak orang dan ada juga sebagian peserta melakukan public speaking menggunakan contekan kertas. Jadi kita itu dikasih waktu selama Sejam. Ya. 1 jam untuk pahami materi tentang cerdas membeli kosmetik aman. Jadi di situ kita berlomba-lomba untuk harus punya wawasan luas untuk mau mendalami materi tentang kosmetik aman dan alhamdulillah juga kami bisa melakukan public speaking tanpa teks atau contekan dan sebagian besar pesertanya juga pada saat public speaking itu temanya tentang cerdas membeli kosmetik aman mereka menggunakan contekan jadi itu sebuah penilaian juga untuk menjadi juara duta. Oh, oke. Jadi emang sebenarnya sih lebih terfokus bagaimana cara perempuan itu bisa percaya diri gitu betul ya. sekali, Karena yang kayaknya sih kalau dengar dari cerita kalian kayaknya itu adalah salah satu poin utama gitu. Iya, Yang betul. penting percaya diri, oke deh. Percaya diri. Kita setelah ini akan lanjut lagi ya pendengar ngobrol sama ketiga adik-adik kita, ada Cindy, Nina dan juga Aya ya. Ini sebenarnya sih ngobrolnya ringan-ringan aja gitu karena saya lihat dari tadi kalian masih tegang gitu masuk sini. Yang baru pertama kali mengudara ya. Nah nanti kita akan cerita-cerita juga apa sih pandangan kalian tentang cantik itu ya cantik yang sesungguhnya itu apa sih menurut kalian gitu. Terus juga selama ini kalian menjadi perempuan, kalian ingin membuktikan diri kalian sebagai perempuan yang cantik itu bagaimana caranya? Apakah dengan bermake up atau dengan apa gitu? Karena kan setiap orang beda-beda. Kalian juga punya kepercayaan diri yang beda-beda gitu. Kita akan bahas soal itu ya pendengar, tapi setelah yang berikut ini tetap bersama kami di Sharing Inspirasi. RRI Bau Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas. Ada kembali bersama kami di Sharing Inspirasi edisi pekan ini pendengar bersama dengan Duta Kosmetik Lokapom Bau Bau. Ada Cindy, Nina dan juga Aya. Oke deh. Halo Kak. Masih fine ya? Fine. Nah, terus setelah lanjut aja kalau gitu. Oh ya, untuk pendengar juga yang mau bertanya, kalau ada pertanyaan bisa kirimkan pesan Anda di 0822 59 72 2994. Boleh telepon juga ya. Nah, setelah menjadi duta kosmetik ini kan pemilihannya sejak Mei gitu. Berarti udah beberapa bulan. Apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai duta kosmetik Bau Bau? Ya, siapa nih? Siapa dulu yang ngomong? Kepada wirausaha atau pedagang terkait obat tradisional yang diedarkan. Obat tradisional? Iya, obat tradisional dan dan kosmetik aman juga. Kemarin kami melakukan sosialisasi atau biasa disebut KIE, yaitu komunikasi, informasi, edukasi terhadap masyarakat mengenai kosmetik dan obat tradisional yang aman. Oh gitu, berarti di mungkin juga untuk ini ya, untuk UKM yang yang penjual kosmetik itu kan, kan banyak ya, apalagi yang online tuh. Pantai Kamali. Iya benar, di Pantai Kamali juga banyak ya. Terus siapa lagi sih yang nanya? Kalian sampai lupa namanya ya. Oh ya, Cindy dan juga Aya.
Aya ya, Cindy dan juga Aya. Nah terus setelah kalian maksudnya terpilih menjadi duta kosmetik, apa begitu yang kemudian kalian sadari? Artinya kan selama ini kalian emang udah menggunakan kosmetik ya minimal bedak sama lipstik begitu kalian menggunakan sehari-hari gitu. Kemudian setelah mengikuti pelatihan, lalu juga bahkan terpilih menjadi duta kosmetik gitu, apa yang kemudian kalian sadari gitu? Kalau untuk saya pribadi yang paling saya sadari itu di sekitar kita ini masih banyak teman atau saudara, bahkan mungkin mama saya sendiri yang menggunakan salah satu kosmetik yang tidak memiliki izin edar, tidak memiliki izin dari BPOM, yang belum memiliki NIE, yang belum terdaftar. Selain itu juga timbul kesadaran untuk memberitahu kepada teman-teman kelas, teman-teman sekolah di SMA bahwa pentingnya menggunakan produk dari BPOM itu seperti apa, bahaya-bahaya yang akan datang jika kita tidak menggunakan produk dari yang ber-BPOM itu apa saja, seperti itu Kak. Kalau Cindy gimana? Ya dari saya pribadi, setelah saya mengikuti berbagai kegiatan tentang BPOM ini, produk kosmetik ini, jadi saya tahu juga seperti yang dikatakan Aya tadi. Nah, yang paling penting itu cantik itu kan tidak harus putih. Jadi menurut saya cantik itu harus memiliki, nah maksudnya produk-produk yang kita pakai itu harus ber-BPOM, bernomor izin edar. Jadi produk yang kita pakai itu aman dari merkuri yang dapat merusak sel-sel kulit kita. Ya. Oke. Jadi itu berarti beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelum kita membeli kosmetik ya. Harus ada izin edarnya, kemudian ada nomor BPOM-nya, Kemasan juga. Kemasan juga gimana? Pokoknya jangan lupa untuk Cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsanya. Oh, itu yang pertama, yang paling penting. Yang paling penting. Simbol dari BPOM. Oke. Checklist. Kalau berarti kalau udah itu aman, udah aman gitu Udah ya. terdaftar di BPOM. Oke. Oke lah, terus juga kalian kan sudah melihat gitu, bahkan juga kalian menyadari bahwa masih banyak di luar sana yang menggunakan kosmetik ilegal, kemudian juga yang tanpa izin edar gitu. Masih banyak ternyata juga penjual-penjual yang dengan minimnya pengetahuan mereka gitu, akhirnya mereka menjual saja kosmetik kepada masyarakat gitu tanpa mengetahui sebenarnya ini tuh aman sebenarnya atau tidak gitu. Juga kepada pembelinya yang masih belum menyadari apakah dia menggunakan kosmetik yang aman atau tidak gitu. Apa tanggapan kalian dengan mereka-mereka yang kayaknya masih butuh untuk gimana ya, untuk disadarkan gitu mungkin? Yang paling penting itu tips memilih kosmetik yang aman. Yang pertama itu jangan mudah tergoda iklan, kan? Iya. Yang kedua biasanya juga marketing mempromosikan kosmetik. Pokoknya sebagaimana untuk kita bisa tertarik dalam produk kosmetik tersebut. Jangan terus yang kedua, membelinya itu kosmetik harus di tempat yang resmi. Oke. Jadi kalau bisa memang yang toko yang terpercaya ya. Betul sekali Kak. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke deh, tadi sempat ya disinggung nih tentang makna cantik. Nah kayaknya ini bagus nih kalau kita tanya pendapat mereka satu-satu. Dari Cindy dulu deh yang paling ujung, kalau makna cantik menurut Cindy itu gimana? Menurut saya pribadi, cantik itu tidak harus putih. Cantik itu dari hati, perilaku, sikap yang paling penting ya. Dengan ya prestasi juga bagus, bisa dikatakan cantik ya. Tidak harus putih untuk menjadi cantik. Oke. Jadi kalau yang kulitnya tidak putih ya, jangan merasa tidak cantik ya. Yang penting kulitnya sehat. Yang penting kulitnya sehat dan terjaga. Oke deh. Pakai produk yang ber-BPOM.
Ah, itu dia. Terus kalau Ayah gimana? Mungkin di sekitar kita itu seringkali ya cantik itu didefinisikan dari luar, kemolekan fisik ya. Tapi menurut saya pribadi cantik itu adalah wanita yang bisa menjaga dirinya, yang terpancar dari hatinya atau inner beauty. Karena kecantikan itu jika terdapat kecantikan hati maka akan terpancar dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Jadi akan memiliki kecantikan tersendiri Kak begitu. Jadi tidak selamanya harus berdasarkan fisik ya Kak. Oke deh. Terus kalau menurut Aya, Cindy sama Ina. Nina. Kalau Nina gimana tuh? Kalau menurut saya yang ditahu sekarang ini pasti kriteria cantik itu harus langsing, atau biasa disebut body goals, dan juga putih, lurus, hitam, tinggi. Dan definisi cantik sesungguhnya yaitu di mana dia bisa menjaga dirinya sendiri, artinya wanita tersebut harus bisa menjaga penampilannya baik di luar maupun di dalam. Untuk terlihat cantik sudah seharusnya bagi mereka untuk apalagi kaum hawa lebih menjaga dirinya itu lebih baik. Oke deh. Nah ini Cindy, Nina dan juga Ayah, kita ada penelpon yang bergabung via telepon. Kita menyapa dulu ya. Halo. Halo, sering inspirasi. Iya, dengan siapa? Ya Albert. Oke. Silakan Bang Albert, apa tanggapannya atau ada yang mau ditanyakan? Pertanyaannya begini, apakah benar itu ada cewek cantik di dunia ini? Buktinya tidak ada yang mau sama saya. Kalau tidak mau sama saya berarti tidak cantik toh. Kalau ini apa? Ini kayaknya perihal tentang jodoh deh. Bukan masalah kosmetik. Kalau bukan tidak ada yang mau. Kalau menurut saya jodoh itu kan sudah diatur sama Yang Maha Kuasa. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau menurut saya begitu Kak. Mungkin Bang Albert bukan tidak ada perempuan yang mau sama Bang Albert. Bang Albertnya yang tidak mau sama perempuan. Ya, atau mungkin kakaknya yang jual mahal. Oke Bang Albert, ada lagi? Itu saja. Oke, semangat ya Bang Albert. Semangat, Terima kasih. Sering inspirasi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya udah serius gitu nunggu. Apa begitu pertanyaannya ya ternyata ya perihal jodoh. Ya kalau ngomong jodoh sama kalian kayaknya masih panjang ya, sekolah aja dulu ya. Ya betul Kak. Betul sekali. Kita kayaknya tidak perlu terlalu mendalam soal yang itu ya, karena segmen usianya sepertinya berbeda. Kalau usia-usia seperti kalian masih belia, masih banyak kesempatan untuk cari pengalaman dulu, ngilmu dulu, belajar dulu ya, sebelum nantinya melangkah ke pernikahan. Oke deh. Terus gimana kalau pas ini kan kalian pasti punya keluarga seperti yang Ayah bilang tadi, bahkan katanya mamanya juga masih pakai yang kosmetik yang no izin edar ya, yang tidak ada izin edarnya gitu. Kemudian setelah kalian menjadi duta kosmetik gitu, ada ini enggak? Maksudnya kayak kalau misalnya ada teman kalian atau ada keluarga kalian gitu yang masih pakai kosmetik yang dalam tanda kutip mungkin berbahaya atau ilegal gitu. Kalian kemudian memberitahu kepada mereka, pernah kejadian enggak? Terus mereka malah ini balik gitu. Ya, yang penting kan cantik, yang penting kan putih gitu. Yang penting glowing. Yang penting glowing. Pernah ada pengalaman enggak gitu dengan orang-orang di sekitar kalian? Kalau saya pernah waktu pas di kampus ada teman saya menggunakan kosmetik itu krim lotion, di mana krim tersebut tidak terdaftar dari BPOM. Pada saat itu mereka belum mengetahui bahwa dari BPOM sendiri mengeluarkan aplikasi yang namanya aplikasi BPOM Mobile. Oke. Aplikasi tersebut itu banyak kegunaannya. Yang pertama untuk pelaporan efek samping dari kosmetik atau obat tradisional yang berbahaya, dan juga
untuk mengetahui produk yang kita gunakan itu apakah terdaftar atau tidak di BPOM. Jadi pada saat itu teman saya membawa kosmetik, terus mereka bertanya, Nina, apakah yang saya gunakan ini kosmetik aman atau ilegal? Terus saya suruh Mi untuk mendownload aplikasi BPOM Mobile. Setelah mereka mendownload, mereka kaget bahwa selama ini ada aplikasi BPOM Mobile. Ya, terus mereka mendownload aplikasi tersebut, sudah terdaftar. Terus mereka melakukan pengecekan produknya mereka yang gunakan. Pada saat itu ternyata ada yang ilegal dan non ilegal. Pada saat itu mereka langsung kaget, ternyata yang saya gunakan selama ini produk berbahaya. Tapi mereka langsung udah ya udah dilepas aja atau langsung dilepas? Oh, gitu. Karena produk yang mereka pakai juga itu memiliki efek samping yang betul-betul nyata, yang bisa juga produk mereka gunakan itu krim yang bahannya itu terbuat dari merkuri. Kan setahu kita itu merkuri itu bahan logam berat berbahaya. Yang disalahgunakan pada produk kosmetik kecantikan yang malah sampai sekarang pun masih banyak masyarakat di Kota Bau-Bau yang menggunakan dan mencampurkan bahan merkuri tersebut ke body lotion tersebut karena merkuri juga ini pada efek sampingnya itu memutihkan dan pada dasarnya kalau misalkan setahu kita kosmetik itu mencerahkan kulit, memelihara kulit kita, bukan memutihkan. Jadi seperti itu ya. Iya Kak. Karena kita keterbatasan waktu, yang terakhir ya apa yang pengen kalian sampaikan gitu, mumpung kalian didengar ini bukan hanya RRI Bau-Bau tetapi juga yang lagi streaming di RRI Playgo juga mendengarkan seluruh Indonesia. Jadi apa yang pengen kalian sampaikan gitu, khususnya mungkin kalian pengen juga mengedukasi masyarakat ya untuk lebih memilih kosmetik yang aman. Untuk teman-teman di luar sana dalam memilih kosmetik ataupun produk apa saja, harap memerhatikan apakah produk tersebut telah memiliki izin dari BPOM atau tidak, karena kita tidak tahu ya seberapa bahaya kandungan yang terkandung dalamnya. Jangan lupa juga kalau teman-teman di luar sana ingin cantik dengan ber-BPOM, jangan lupa cek klik. Yang pertama cek izin edar, cek kadaluarsa, cek kadaluarsa, izin edar, label dan kemasan. Oke. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak untuk Cindy, Nina dan juga Ayah yang sudah menyempatkan diri bersama kami di sharing inspirasi kali ini. Semoga apa yang ingin kalian sampaikan, apa yang ingin kalian sosialisasikan kepada masyarakat khususnya bagi para perempuan di luar sana. Pasti kita kan sebagai perempuan ingin cantik ya, semua perempuan pasti ingin cantik gitu. Iya, dan hanya memang ada beberapa yang mengambil cara yang salah gitu. Akhirnya mereka tidak kemudian hati-hati memilih apa yang mereka pakai, kosmetik yang mereka pakai gitu. Dan semoga saja dengan adanya Cindy, Nina dan juga Ayah ini bisa lebih mengedukasi lagi untuk perempuan khususnya yang ada di Kota Bau-Bau agar sebaiknya kita jangan lihat efeknya yang spontan gitu. Kita pakai pemutih kemudian dalam jangka waktu yang cepat gitu atau yang pendek kemudian langsung putih, tapi kita tidak tahu nih kalau dipakai terlalu lama malah kedepannya di usia 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan malah itu berbahaya untuk kesehatan kita. Oke lah, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan tetap semangat ya. Sukses terus untuk kalian semua. Baiklah pendengar RRI Bau-Bau, terima kasih untuk kebersamaan Anda juga dan terima kasih juga tadi yang sudah bergabung meskipun hanya soal jodoh ya. Ya pendengar, karena satu lagi, jangan berpikir bahwa kita pengen dapat jodoh tuh harus cantik dulu gitu, harus cantik mukanya dulu. Sebenarnya sih kalau memang kita akan ketemu sama jodohnya ya pasti bakalan ketemu bagaimanapun model kita atau diri kita gitu. Yang penting adalah percayalah pada diri Anda sendiri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan tetap bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya.